Istilah konseling itu berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Nah, konseling itu sendiri adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan pribadi antar seseorang yang mengalami kesulitan dengan seorang yang profesional, yang latihan dan pengalamannya mungkin dapat dipergunakan untuk membantu orang lain, mampu memecahkan persoalan pribadinya. Kata Smith dalam tahun 2007. Nah, pengertian konseling kebidanan itu sendiri, konseling kebidanan adalah suatu proses pembelajaran, pembinaan hubungan baik, pemberian bantuan, dan bentuk kerjasama yang dilakukan secara profesional oleh para bidan kepada klien untuk memecahkan masalah, mengatasi hambatan perkembangan, dan memenuhi kebutuhan klien. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh anggota saya yang lain. Kepada Teh Dea, dipersilahkan. Teh Dea ada nggak ya? Oke, saya lanjut. Langkah-langkah atau tahapan konseling, yaitu melalui rapot tahapan awal atau mengucap salam, mempersilahkan klien duduk, membuat situasi nyaman. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah, menangkap permasalahan yang dihadapi dari cerita atau penjelasan klien. Lalu yang ketiga ada penyelesaian masalah, memberikan informasi sejelasnya termasuk pemecahan masalahnya. Nah, ada juga pengambilan keputusan, menentukan jalan keluar. Yang terakhir ada menutup atau menunda konseling atau mengucap salam penutup. Next deh. Nah, adapun tujuan konseling, yaitu yang pertama memecahkan masalah, yang kedua ada mengubah perilaku negatif, yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri, yang keempat ada efektivitas personal. Udah Maaf. dilanjut ke yang lain, Teh Dea. Makasih. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Bunga. Pada Teh Bunga, dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Raina yang telah menyerahkan kepada saya. Selanjutnya ada jenis konseling. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu mengatasi klien relatif mudah. Yang kedua, jangka panjang, klien konsultasi dengan bidan setiap hari Minggu atau bahkan setiap bulan. Ketiga, motivasi. Diskusi tentang perasaan dan minat klien, manfaat psikolog dan dalam kebidanan. Lanjut. Yang selanjutnya ada manfaat psikologi dalam konseling kebidanan. Yang pertama, mengendalikan peristiwa. Yang kedua, memberikan penjelasan atau peristiwa. Ilmu psikolog akan menjabarkan bagaimana tingkah laku seseorang bila terjadi dan mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga ada melakukan pengkajian psikis. Maksud saya, psikis bumil, pendekatan kepada ibu hamil melalui teknik psikolog yang tepat bisa meningkatkan rasa percaya diri pada klien. Yang keempat, melakukan pengkajian krisis bumil atau ibu menyusui. Proses pengkajian fisik pada ibu menyusui juga tentu saja bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan psikolog yang tepat. Yang selanjutnya ada penyiapan kondisi krisis untuk proses persalinan. Proses yaitu psikolog bisa menyiapkan kondisi krisis untuk proses persalinan dengan baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Popi Oktari. Kepada Teh Popi, dipersilakan. Terima kasih.
Mencegah masalah persinan. Peranan dari pendekatan psikologi ini untuk menjadinya masalah. Yang kedua, menjabarkan perkembangan bayi, memberikan edukasi pada mengenai fase-fase perkembangan dari bayi terhadap psikologi yang ada. Yang keempat, pencegahan stres. Stres akan dikelola dengan baik bila kita melakukan fungsi psikologi dengan tepat. Yang kelima, memberikan pengertian adaptasi. Adaptasi menjadi solusi yang baik supaya kesehatan mental seorang ibu bisa terjaga dengan baik. Hambatan konseling kebidanan budaya. Ketiga, kebenaran yang semu. Keempat, penipuan. Kelima, tujuan yang tidak jelas. Keenam, salah pahaman. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Udah ya Teh, segitu slide-nya. Iya, udah. Ya, udah segitu aja. Silakan tanya jawab untuk dua kelompok. Ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Langsung di Zoom aja, Kak, pertanyaan. Ya, langsung dibuka aja, nanya ke kelompok 1-2 sama aja ya. Jadi nanti Ya, bisa sama. bantu aja. Saling bantu aja, yang bisa jawab langsung jawab aja. Yang tanya atau yang jawab ada tambahan. Silakan 10 menit ya untuk tanya jawab. kelompok 1. Kalau nggak ada kelompok 3-4 siap-siap aja buat presentasi. Ya, mungkin dari kelompok 3 sama kelompok 4 ada yang mau bertanya.